Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, segala pujian dan syukur hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Dia yang layak ditinggikan dan dia yang layak dimuliakan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bertemu lagi dengan saya Pendeta Jimbri Fiskia Pandeirot dalam video YouTube channel yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Saya akan terus mempergunakan channel ini untuk terus menyampaikan firman Allah, menyampaikan kebenaran. Ketika Tuhan masih berikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, anugerah yang besar, bahkan nafas hidup masih ada dalam hidup saya, akan terus menyampaikan kebenaran, menyampaikan kesaksian hidup, bahkan menyatakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan bagi semua umat manusia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kehidupan kita, saudara, yang diberikan oleh Tuhan, kita berikan kepada Tuhan. Karena saudara, nafas hidup saja adalah milik Yesus, milik Tuhan. Nah, yang saya akan jelaskan adalah Filipi 1 ayat 21. Bunyi firman Tuhan ini adalah, sebab bagiku hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kayaknya kematian kadangkala paling ditakuti oleh manusia, paling sering dihindari. Bahkan banyak orang menghindari kematian, saudara. Karena siapa yang suka mati, saudara? Tetapi saya akan menjelaskan firman Tuhan ini secara rohani yang luar biasa, agar supaya saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mengerti tujuan hidup kita di dunia ini. Ketika Tuhan masih berikan kesempatan, ketika Tuhan berikan anugerah, kesehatan, kekuatan, kita akan terus mengisi semua waktu yang Tuhan berikan untuk terus melakukan yang terbaik bagi kerajaan surga, bagi jiwa-jiwa, bagi pekerjaan pelayanan yang dipercayakan dalam hidup kita semua. Sesuai talenta, sesuai karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang walaupun kadangkala pada faktanya ketika kita menyampaikan kebenaran, mempertahankan kebenaran, menyaksikan kebenaran, ada begitu banyak yang akan menghakimi kita, bahkan juga menjustifikasi kita, menyalahkan kita. Tetapi sama katakan kebenaran tetaplah kebenaran. Bahkan di video sebelumnya saya pernah katakan, kebenaran tidak pernah akan terpenjara. Sudah, tidak selamanya kebenaran akan terpenjara. Akan suatu waktu nanti akan muncul bagaimana kemenangan akan berpihak kepada kebenaran. Karena yang akan membela kita bukan dunia ini. Marilah kita tidak boleh meminta pembelaan dari manusia atau pembelaan dari siapapun yang hanya terbatas. Tetapi kita minta pembelaan yang daripada Tuhan. Karena pembelaan daripada Tuhan benar dan adil. Tidak pernah dia salah. Manusia kadangkala salah untuk membela kita, terbatas untuk membela kita. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak terbatas, yang akan menjadi pembela dalam hidup saya dan saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, senang bisa lagi bertemu dengan saudara dimanapun Anda berada. Saya mau katakan, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah kekuatan kita. Dia adalah jawaban kita. Dia adalah penjaga kita. Dia adalah kesembuhan bagi kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Filipi 1 ayat 21 tadi firman Tuhan berkata, sebab bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, begitu banyak orang, saudara, ketakutan ketika dia akan diperhadapkan dengan maut. Tetapi saya mau katakan, hidup di dunia ini hanya sementara. Kenapa saya katakan demikian? Karena semua manusia akan masuk ke sana, akan mengalami kematian. Tuhan Yesus juga yang mengalami kematian. Tetapi Anda lihat sendiri, kematian tidak bertahan di dalam Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus berkata, Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada perkataanku, dia akan mati, tetapi dia akan dibangkitkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kematian itu harus terjadi. Kalau kita tidak mengalami kematian, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak akan bersama-sama dengan Kristus yang adalah Tuhan. Filipi 1 ayat 22, firman Tuhan berkata begini, di satu pihak, Rasul Paulus berkata, aku ingin bersama-sama di dalam dunia ini. Tetapi di lain pihak, aku ditarik untuk bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Bahkan Rasul Paulus berkata, akan lebih baik bersama dengan Kristus di surga, bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa, saudara? Rasul Paulus tahu bahwa di surga adalah tempat yang nyaman. Di surga adalah tempat damai serta sukacita yang luar biasa, yang diberikan dan disiapkan oleh Tuhan Yesus bagi saya dan saudara yang percaya dan yang setia sampai langkah yang terakhir. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, persoalannya kita masih ada dalam dunia ini. Tetapi yang saya ingin katakan, jangan pernah takut dengan kematian. Karena kita
akan mengalami hal yang sama. Bahkan firman Tuhan berkata, jelas sekali saudara, dalam firman Tuhan saya akan sampaikan bagi saudara, agar supaya Anda tetap kuat di dalam Tuhan, agar supaya Anda tetap berfokus kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Matius 10, firman Tuhan berkata, Matius 10 ayat yang ke-39, firman Tuhan berkata, barang siapa menyayangi nyawa, dia akan kehilangan nyawa. Tapi barang siapa kehilangan nyawa karena Yesus, karena aku, kata Tuhan, dia akan memperolehnya kembali. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua nafas hidup datang daripada Tuhan. Tuhan punya semua apa yang ada dalam dunia ini. Kekayaan kita, materi kita, apa yang ada dalam dunia ini, apa yang kita miliki, termasuk nafas hidup, termasuk nyawa kita, adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak perlu ada yang ditakutkan. Hari ini pun, saudara, ketika Tuhan panggil, saya dan saudara harus siap. Siap ataupun tidak siap, engkau harus siap. Dan tidak perlu takut, saudara. Kita harus mengalami hal itu, saudara. Tidak perlu ada yang takut dengan kematian. Bahkan, saudara, banyak orang berusaha untuk apa? Divaksin. Agar supaya apa? Mereka umur panjang, saudara. Kenapa mereka divaksin? Karena mereka berkata dengan divaksin kita tidak akan kena dengan virus corona. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi virus sakit penyakit yang lain bisa kena, saudara. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah, janganlah kita mengandalkan kekuatan yang ada dalam dunia ini yang berusaha, saudara. Kita berusaha untuk hidup, mempertahankan nyawa. Malahan yang saya ingin katakan, kalau kita berani berkata kita tidak takut mati, saudara, kita tidak takut dengan kematian, karena semua orang harus mati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan dipercayakan hal-hal yang lebih luar biasa lagi, lebih dahsyat, lebih ajaib. Kenapa, saudara? Karena kematian pun kita tidak takuti. Kalau memang sudah waktunya, kalau memang sudah saatnya, tidak ada manusia di dalam dunia ini yang dapat menahan kematian. Oleh sebab itu, kalau masih Tuhan berikan kesempatan, Tuhan masih berikan nafas hidup, hiduplah jujur, hiduplah benar-benar di dalam Tuhan. Makan dan minum dari hasil yang benar-benar berasal pada Tuhan. Bukan hasil-hasil yang kita dapatkan yang tidak berkenan, yang bukan dari Tuhan. Yang kita dapat bukan dari hasil kebenaran, saudara. Karena ini adalah kesempatan. Ketika Tuhan masih berikan nafas hidup, mari kita terus berjuang melayani pekerjaan Tuhan dengan hidup dalam kebenaran. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang dalam dunia ini lebih takut manusia daripada takut Tuhan. Tunduklah kita kepada Tuhan. Tidak ada manusia, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang bisa menolong kita untuk mempertahankan nyawa, untuk kita tetap ada dalam dunia ini. Tidak ada. Kita harus takut Tuhan, kita tunduk kepada Tuhan Yesus, kita ikuti apa yang Yesus lakukan, yang Yesus perintahkan, kita layani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, jangan pernah takut dengan kematian. Hari ini pun, jam ini pun, kalau Tuhan Yesus mau panggil kita, saudara, kita harus siap. Tapi pertanyaan, apakah kita sudah siap? Apakah kita benar masuk surga? Apakah kita benar-benar akan bersama dengan Yesus? Dengan situasi, dengan keadaan sekarang, apakah kita benar-benar berjalan dalam kebenaran? Apakah kita benar-benar melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan atau menjadi keinginan kita? Saudara, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau engkau benar-benar hidup setia, kalau engkau benar hidup jujur, hidup di dalam kebenaran, engkau tidak akan takut, saudara. Tidak akan ada ketakutan ketika sudah hari H tiba. Saudara, saya secara pribadi, kalau sudah waktunya, kalau sudah saatnya, tidak ada manusia yang dapat menolong saya. Karena hidup saya adalah milik Yesus. Karena bagiku adalah untuk Tuhan, untuk melayani. Ketika Tuhan masih berikan nafas hidup, selama Tuhan masih berikan nafas hidup dalam hidup saya, masih kuat, masih bisa berkhotbah, masih bisa melayani, saya akan terus melayani Tuhan. Karena pelayanan itu adalah kehormatan. Dan saya akan terus melayani, memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak ujian, saya harus tetap memberitakan Injil. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit sekalipun, saya akan tetap menyampaikan firman. Rasul Paulus mengalami hal itu. Galatia 4 ayat 13-14. Rasul Paulus berkata begini, pada waktu aku pertama kali memberitakan Injil kepada kamu jemaat Galatia, aku ada sakit pada tubuhku.
Saudara, Rasul Paulus yang dipakai Tuhan secara luar biasa, secara dahsyat luar biasa, dia mengalami sakit yang luar biasa juga. Tetapi kesakitan atau sakit yang dialami tidak menghalangi dia terus melayani pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau memang sudah waktunya, kalau memang sudah saatnya, kita harus siap. Yang saya ingin sampaikan kepada semua, dimanapun Anda berada, sahabat-sahabatku, keluarga-keluargaku, dimanapun Anda berada, kita harus setia. Kita harus hidup dengan kebenaran. Karena siap ataupun tidak siap, kalau sudah waktunya, Tuhan akan datang mengambil kita. Karena nafas hidup ada di tangan Tuhan. Jadi kalau masih ada kesempatan, Tuhan masih berikan kesehatan, Tuhan masih berikan kekuatan, masih Tuhan berikan kepercayaan, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Mari kita bekerja sesuai aktivitas, tugas, pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup dengan kejujuran, hidup dengan kebenaran, terus melakukan kebenaran. Yang menilai kita bukan manusia. Penilaian manusia terbatas, tapi penilaian Tuhan